Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walaupun lima nggak apa-apa, tetap tak laksanakan, kecuali nggak ada sama sekali ya. Lah, ini memang kita dalam hari ini kita mau membahas terkait dengan apa yang dinamakan Defense Drive Safety Training. Apa sih defensive ya, Defensive Drive Safety Training? Tapi sebelumnya, sebelum mulai, saya pengen kenalan dulu. Oke. Kenalan dulu. Oke, kita mulai ya. Ini sebetulnya materi materinya bisa seharian. Tapi karena ini waktunya terbatas, saya paling ngasih sedikit ya, paling berapa bagian toh. Nanti silakan kapan waktu, Mas Agung, Mas Irfan silakan. Nanti bisa ngomong sama teman-teman, nggak apa-apa. Kita ulangi lagi dari awal. Oke. Hari ini adalah saya pengen sharing informasi, sharing ilmu terkait apa sih basic defensive driving training, ya harusnya driving safety training, DDST, ya. Ilmu basic, ilmu dasar. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah setelah pelatihan ini, setiap peserta pelatihan harus mampu nih mengetahui dan mampu mengidentifikasi bahaya dan risiko dalam berkendara. Kenapa kok identifikasi bahaya dan risiko dalam berkendara? Karena kalau di pertambangan, ya di pertambangan, kemudian di PLTU, ini Mas Irfan yang harusnya di PLTU, paling nggak harus tahu di sana bahayanya apa saja. Oh, ada bahaya yang lebih banyak adalah terkait dengan mobilisasi. Apa yang mobilisasi? Salah satunya adalah ada mobilisasi membawa satu ada forklift, ya. Kedua ada well loader, ya. Ada kren, ada eh, dump truck dan lain-lain. Bahkan ada kendaraan kalau di tambang itu ada kendaraan yang truk yang bannya segede rumah. Bahayanya apa ya banyak karena nggak lihat dan lain-lain. Terus kemudian yang kedua mampu melakukan penilaian risiko dalam berkendara. Yang ketiga mengetahui dan mampu mencegah risiko berkendara. Empat, mengetahui dan mampu melakukan teknik mengemudi defensive driving, mengetahui dan mampu melakukan teknik penanganan keadaan darurat berkendara. Itu ya Mas Irfan, Mas Agung, Mas Ardiansah, ya terutama Mas Agung nih. Saya yakin teman-teman Mas Agung, saya yakin nih, saya yakin teman-teman Mas Agung yang ngambil peminatan K3 sampai sekarang pun saya yakin masih bingung mau kemana. Betul nggak Mas Agung? Sepertinya begitu, Pak. Iya, karena nggak mau nanya pada saat saya ke sana. Pada saat saya ke Stikes Kendal, ada di kelas nggak? Ngikut saya nggak tuh? Saya ikut, Pak. Nah, kenapa nggak pada nanya? Itu yang saya heran. Saya ke sana, kenapa nggak pada nanya? Oke, yang kelima adalah mengetahui dan mampu melakukan teknik penanganan keadaan darurat berkendara. Ya, ruang lingkup pelatihan ini meliputi pengoperasian untuk unit. Ya, satu adalah light vehicle 4x2 dan 4x4. Kemudian ada bus, ya, bus 4x2 dan bus 4x4. Kemudian minibus 4x4 dan 4x2 atau elf. Elf ini biasanya lebih banyak untuk transportasi membawa uh, manpower, ya, membawa manpower. Emang kalau tambang pakainya manpowernya pakai ini, tapi kalau di kapal nanti di kapal kalau yang di offshore atau pengeboran minyak lepas pantai itu Mas Ardiansyah sama Mas Ruba yang biasanya membawa. Kemudian manhole. Yang selanjutnya disebut sebagai kendaraan sarana.
Nah, ruang lingkup pelatihan. Yang pertama adalah pembentukan pola pikir attitude. Orang nyupir itu harus punya attitude. Jaringan, Pak. Iya, kalem. Yang attitude. Kemudian keterampilan, skill. Kemudian pengetahuan, knowledge. Nah, tiga unsur ini para orang yang kerja, baik itu di pertambangan ataupun di industri-industri yang memang banyak kendaraan sarana, itu harus mampu menguasai tiga hal tersebut. Yaitu yang pertama tadi apa? Attitude, keterampilan, dan pengetahuan. Sama kayak di kapal kita juga ini pelajaran dasar. Ya, sama di kapal kita juga harus punya ini juga. Sekarang kalau kita nggak punya attitude, kita namanya tidak punya attitude pola pikir yang baik, yang safety, kita nyupir asal nyupir. Ya, Mas Rupai. Kemudian keterampilan, apalagi kapal itu nggak bisa direm. Remnya itu nggak kayak mobil-mobil. Kalau mobil darat, direm langsung bisa berhenti. Tapi naik kapal nggak bisa. Kapal, kemudian kereta api, itu naik direm nggak bisa langsung berhenti. Ada kena namanya hukum kelembaman. Ya Mas Rupai. Direm saya ki ya turun tentu langsung mandek. Direm saya ki ya mandeknya berapa meter baru berhenti. Apalagi pengetahuan. Pengetahuan terkait dengan masalah kalau di kapal itu ada pengetahuan terkait masalah ombak, arus, angin. Itu juga mempengaruhi laju dari kapal. Kan kono. Ya Mas Rupaya. Oke. Kemudian bahaya. Iya, Pak. Kemudian bahaya dan keberuntungan. Persepsi mengenai bahaya dan keberuntungan dalam berkendara, ya selama ini kita berpikir nih, berpikir kita dapat menghindari lubang atau batu di jalan atau melaju pada jalan yang licin dan berdebu, maka kita adalah dianggap kalau sudah bisa mengendarai di jalan berdebu, jalan licin, ya kita dianggap pengemudi yang hebat. Ya, padahal salah. Padahal semua itu hanya karena faktor keberuntungan saja. Karena apa? Mayoritas kejadian tabrakan itu disebabkan gagal mengendalikan dan gagal menghentikan kendaraan. Orang bisa ngerem, orang bisa ngendalike setir. Ya. Jadi hanya faktor beruntung. Yang namanya orang mengemudi itu lebih banyak faktor luck atau keberuntungan. Terus kenapa harus dicegah? Nah, ketika kita mengalami kecelakaan berkendara, ya, bukan kita saja yang menanggung kerugian, tapi orang lain dan pihak lain juga menanggung kerugian karena insiden berkendara yang menimpa kita. Contoh kita nabrak naik mobil, kita banter, nabrak, si rugi siapa? Yang rugi bukan hanya kita, orang yang ditabrak rugi, kita nabrak rugi, anak istri di rumah rugi, lo kok bisa rugi? Jelas, begitu kita nabrak kita berurusan dengan masalah hukum, ya. Nek orangnya mati, nah orangnya mati otomatis kita nabrak, kita tanggung jawab, kita bisa masuk sel. Kemudian kalau kita nabrak orang nggak mati, cacat, kita nanggung pengobatan, nanggung makan dan lain-lain. Karena ada faktor penuntutan. Yang rugi siapa? Yang rugi anak dan istri. Kemudian orang lain lagi yang ditabrak begitu orangnya mati ternyata tulang punggung orang suami di mana dia punya pekerjaan harus ngasih nafkah anak istrinya. Istrinya tidak kerja, otomatis nanggung. Itu. Ya. Nah, bagi diri sendiri, kecelakaan berkendara dapat berakibat hilangnya cita-cita atau mimpi.
sebagaimana yang kita inginkan. Jelas, jelas. Kita mimpinya hilang. Yang tadinya berpikir, wah, Mas Rupai ini nyupir. Begitu der, Mas Rupai padahal, waduh, padahal aku mimpi mobil sing tak kendarai ganti sing anyar. Mas Agung juga sama, Mas Irfan sama dan yang lain-lain. Ada cita-cita yang hilang. Waduh, paling enggak udah kelihatan nabrak, bayar sekian. Paling enggak duit 50 hilang. Karena apalagi paling enggak 50 hilang. Itu biasanya untuk korban yang ditabrak. Belum lagi mobil kita penyok, rusak. Mobil sing katakanlah, wah nanti mobil tak jual, insya Allah mobilku laku. Masih laku 80 juta. Begitu nabrak, der penyok. Apa yang terjadi? Jangankan 10 yuto, 5 yuto pun mungkin nggak ada orang yang mau. Kan kayak gitu. Kalaupun mau dirongsok. Kemudian bagi keluarga, kecelakaan berkendara dapat berakibat hilangnya tulang punggung. Nah, tulang punggungnya hilang. Ya, bagi mereka yang menjadi satu-satunya orang yang mereka harapkan dalam pemenuhan finansial keluarga. Bagi perusahaan, kecelakaan berkendara dapat berakibat hilangnya operator atau driver. Dan kendaraan yang menjadi aset pribadi maupun perusahaan, sehingga dapat berakibat berkurangnya nilai investasi dan rusaknya nama baik perusahaan. Jelas. Ya begitu nabrak der ditanya masih, Mas Agung perusahaannya apa kok nabrak? Perusahaannya ini Pak ini ya jelas. Nanti yang dimintain pertanggungjawaban perusahaan. Jelas. Nah, kenapa harus cegah? Aktivitas mengemudi adalah aktivitas dinamis. Perlu fokus yang tinggi, tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Ya, apalagi di jalan-jalan debu, jalan-jalan di pertambangan, ya di pabrik kelapa sawit, apalagi di Kalimantan. Di Kalimantan nek Mas Ardiansa, Mas Rupais, biasa kita wis biasa keliling sa Indonesia dari Aceh sampai Papua wis kabeh. Nah, di Kalimantan itu unik ya, dia di sana jalannya masih banyak jalan yang belum diaspal, masih banyak jalan-jalan yang menggunakan tanah keras. Oke, tugas driver dalam mengemudi memerlukan ketahanan fisik yang prima dan fokus. Aktivitas mengemudi merupakan aktivitas berisiko, penuh risiko. Apalagi mengemudi kendaraan sarana dengan kecepatan yang cukup kencang. Benturan, benturan yang ditimbulkan dari unit tersebut dapat mengakibatkan cedera berat, bahkan fatality. Kemudian akibat mengemudi ini kurang lebih tercatat bahwa kecelakaan dan meninggal paling banyak adalah tewas di jalan raya. Paling enggak 30.000 jiwa per tahun di Indonesia tewasnya di jalan raya. Nah, mengemudi merupakan aktivitas pekerjaan yang paling tinggi risikonya karena memiliki potensi terjadinya kecelakaan. Kemudian bahaya lingkungan. Faktor ini biasanya berasal dari atau berada dalam lingkungan yang bisa bersumber dari proses produksi, termasuk bahan baku maupun hasil dari produksi tersebut. Nah, sekarang bisa dilihat di gambar, apakah operator tersebut berada di jarak yang aman? Belum tentu. Kenapa kok belum tentu? Karena bisa saja kondisi mobil yang dalam kecepatan tinggi, begitu dia oleng, gagal kemudi, gagal berhenti, dia nabrak, dia jumping, jumping mengenai orang. Jaraknya masih terlampau terlalu dekat. Nah, kemudian bahaya kendaraan. Bahaya kendaraan atau biaya teknis yaitu bahaya yang berasal atau terdapat dari pekerjaan peralatan pekerja yang digunakan atau pekerja itu sendiri. Nah, ini kemudian kondisi ban yang sudah rusak dan gundul. Ya, kondisi ban yang sudah gundul. Oke, ini nggak bisa diklik ya. Saya nggak bisa diklik.
Nah, bahaya perilaku. Faktor ini merupakan potensi bahaya yang sangat besar, terutama apabila manusia yang melakukan pekerjaan tersebut tidak berada dalam kondisi kesehatan yang prima, baik psikis maupun fisik. Mengantuk contoh, mengantuk dan lain-lain. Nah, penyebab insiden lingkungan, yang pertama lingkungan. Misalkan kondisi lingkungan jelek, ya, antara lain undulating, banyak potholes, jalan corrugated. Ya, ini contohnya adalah jalan-jalan yang tadi saya sebutkan, kayak contoh di Kalimantan masih banyak jalan yang belum jalan aspal, tapi masih banyak jalan-jalan yang menggunakan tanah keras. Benda bergerak dalam kendaraan, misalkan botol minuman, kertas, handphone, pulpen yang ditempatkan di dashboard, terjatuh pada saat belok. Nah, naluri kita itu adalah pada saat. Nah, naluri kita itu adalah pada saat kita berkendara, kalau ada naluri kita itu kalau ada benda dalam mobil itu jatuh, biasanya kita secara refleks pasti akan mencoba untuk meraih benda yang jatuh tersebut. Fokus kita, otomatis fokus kita dalam berkendara otomatis akan hilang karena fokus kita adalah pada saat bagaimana kita berusaha untuk menggapai atau menghalangi benda yang jatuh dalam mobil dalam dashboard. Ya. Nah, aktivitas yang lain dilakukan ketika mengemudi, misalkan mengemudi sambil bermain handphone. Nah, ini sering SMS-an, WA-an, teleponan. Ya, telepon masih mending, tapi tetap konsentrasi kita akan pecah. Ya, walaupun telepon sekarang menggunakan headset, ya, pakai headset, tangan tidak megang, tapi tetap konsentrasi kita terbagi dua, terbagi kita untuk mengemudi, terbagi kita untuk ngobrol dan mendengarkan. Ini juga sama sih sangat bahaya. Ya, tetap masih bahaya. Kemudian kondisi kendaraan, misalkan shock breaker abnormal. Ini makanya kalau shock breaker abnormal tidak bagus, kita juga pasti dalam mengendara ban pasti oleng-oleng ya. Kursi tidak dari setel, kursinya goyang-goyang terus, maju mundur. Kemudian rem dan lain-lain. Kemudian fisik dan mental, misalkan kurang istirahat, tidur tidak cukup, begadang. Lah ini apalagi anak-anak muda lebih banyak senang begadang. Kemudian mengkonsumsi obat penyebab kantuk, misalkan Clotingtin dan lain-lain. Maka kita perlu adanya pencegahan insiden. Kalau Mas Subay, Mas Arfiansyah mungkin sudah paham apa yang dinamakan insiden dan eksiden. Insiden itu adalah bahaya yang kecil, ya. Kalau eksiden menyebabkan kematian. Kalau teman-teman yang sering di observe pasti akan mendapatkan materi terkait dengan insiden dan eksiden, itu sudah pasti. Oke, sekarang penyebab kecelakaan berkendara. Ya, penyebabnya apa? Belum mengenal potensi bahaya ketika berkendara. Ya, ingat potensi berkendara tadi apa aja tadi? Mobil, orang, ya, mobilnya, orangnya, lingkungannya, jalanannya, cuaca dan lain-lain. Itu harus dilihat. Oh, sekarang lagi musim hujan. Berarti kita kendaraan tidak boleh ngebut-ngebut. Karena begitu air mengenai jalanan itu pasti licin. Itu kalau di jalan aspal. Ya, belum lagi kalau di jalan lumpur. Jadi benyek ya, jadi becek, jadi susah untuk bergerak. Kemudian tidak melakukan analisa risiko yang terjadi. Maka kita harus lihat, kalau kita naik kendaraan, kira-kira apa nih harus saya siapkan? Saya harus seperti apa? Oh, saya persiapan, saya harus istirahat cukup dan lain-lain.
Nah, yang pertama, belum mengenal potensi bahaya ketika berkendara. Maka solusinya adalah kenali dulu potensi bahaya sebelum berkendara. Kenali dulu, oh mobil saya dicek dulu. Saya biasa pakai mobil sedan misalkan, karena kebetulan mobil saya sedan. Maka saya udah hafal dengan sedan, tapi pada saat saya di tempat kerja, biasanya perusahaan-perusahaan itu kendaraannya sudah disesuaikan dengan kontur tanahnya. Kalau ditambang kebanyakan mobilnya mobil 4WD. Ya, mobil 4WD banyak ban tahu. Kenapa? Karena kalau ban tahu dia di tanah yang agak lumpur dia masih bisa gigit. Ya, kemudian 4WD, 4 kali 4, maka ada penggerak depan dan penggerak belakang bisa berjalan bersama. Ya, pasti disesuaikan. Oh, kalau di Pertamina seperti apa? Kebetulan kemarin kita kerja di Pertamina Wika, kebetulan kemarin yang dipakai kendaraannya adalah jenisnya apa? Jenisnya jenis Innova yang diesel. Kenapa diesel? Karena di sana tidak boleh ada potensial spark ataupun tidak boleh ada percikan api. Makanya yang dipakai adalah Innova dengan diesel. Contoh seperti itu. Kemudian tidak melakukan analisa risiko yang dapat terjadi. Maka lakukan analisa-analisa dulu risiko yang memiliki peluang terjadinya kecelakaan. Saya perjalanan kalau di Tambang, kalau di Kalimantan kan jauh itu. Sekarang perjalanan contoh dari Pangkalan Bun tempat saya kerja dulu ya, Pangkalan Bun sampai ke Lamando itu perjalanan paling enggak 4 sampai 6 jam. Ya dibikin 6 jam lah. Jangan 4, 4 itu ngebut banget, bahaya. 6 jam. Dari Pangkalan Bun turun dari bandara, kita naik mobil 4 kali 4 menuju ke pabrik kelapa sawit dulu tempat saya kerja. Itu sekitar 6 jam perjalanan darat. Kita lihat dulu, waduh 6 jam, lama. Otomatis kita harus, tenaganya, fisiknya harus kuat dulu. Ditambah lagi, contoh kemarin, ya kemarin pada saat saya ada pekerjaan di Manado, ya di PLTU Manado. Perjalanan turun di Bandara Manado, kemudian naik mobil jemput dari Manado sampai ke Manado ujung karena kita ada pekerjaan di namanya Bolmong, Pulang Mongondo. Perjalanan darat ditempuh 7 jam. Nah, makanya tenaganya harus ekstra kuat dulu. Jangan asal nyupir karena 7 jam juga waktu yang sangat lama. Kemudian tidak melakukan pencegahan atau pengendalian bahaya dan risiko. Pengendaliannya apa? Pencegahannya apa? Kita lihat banyak dulu, banyak masih bagus apa enggak, kondisi mobilnya fit apa enggak, supirnya fit apa enggak, kemudian bensinnya juga BBM-nya terpenuhi apa enggak. Kemudian kita jalan malam atau jalan pagi atau siang atau sore kita harus lihat dulu. Karena tiap-tiap cuaca kita tahu, oh kalau siang kita masih seger, sore sudah mulai ngantuk, malam pandangan kita terbatas karena malam hari gelap. Kemudian tidak waspada karena banyak banyak tempat-tempat yang memang bahaya juga ya. Contoh banyak juga bahaya misalkan kita daerah Sumatera kita melewati jalan trans di mana di jalan trans itu banyak hewan-hewan buas, pasti banyak hewan buas. Ada contoh yang lain lah ya. Contoh misalkan ada begal dan lain-lain kita nggak waspada. Kemudian tidak mampu melakukan tindakan antisipasi dengan cepat dan tepat. Maka lakukanlah tindakan itu, antisipasi. Kalau misalkan antisipasi kita ngantuk, ya sudah langsung berhenti. Ya, tidak usah berlagak. Saya minum kopi dulu. Enggak, saya kira kopi pun tidak akan mencegah kita ngantuk. Tetap ngantuk ya ngantuk. Ngantuk itu obatnya tidur. Itu aja sih. Jadi ngantuk itu obatnya tidur. Nah, bagaimanapun hebatnya Anda, misalkan teman-teman ini hebat, mengendalikan kendaraan bukan berarti mampu mencegah terjadinya kecelakaan.
Karena kecelakaan, insiden or accident, ya, itu terjadi kapan saja. Insiden dan accident itu akan terjadi kapan saja. Di saat Anda lalai, abai, ya, tadi tidak bisa mengendalikan dan tidak bisa menghentikan. Itu namanya defensive driving. Nah, sekarang defensive driving sendiri. Defensive driving adalah perilaku pengemudi yang selalu berpikir jauh ke depan dan selalu waspada terhadap segala kemungkinan risiko yang terjadi. Nah, defensive driving adalah pekerjaan full time. Full time itu artinya benar-benar waktu yang kita gunakan benar-betul melakukan supir, nyupir ya nyupir udah full time. Nyupir itu adalah pekerjaan yang dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kerja semua. Mata kita lihat, telinga kita lihat, ya kemudian otak kita kanan kiri kita kerja semua. Ya, kaki juga kerja semua. Makanya pekerjaan supir itu adalah pekerjaan yang memerlukan fokus tinggi. Makanya karena gerak semua. Ya, kalau kita ngantuk sedikit ya sudah. Kemudian ruas jalan yang paling berbahaya adalah ruas yang kini berada di depan Anda. Jadi selalu berpatokan bahwa ruas jalan yang paling bahaya itu di depan kita udah. Karena kita nggak tahu kapan terjadinya marah bahaya, accident itu kita nggak tahu. Maka anggap saja bahwa di depan teman-teman semua pada saat nyupir adalah tempat yang paling berbahaya. Nah, defensive driving. Syarat defensive driver. Nah, drivernya, kalau driving adalah pekerjaan mengemudi. Kalau driver adalah pengemudinya. Alertness adalah saat mengemudi harus selalu waspada. Ingat bahwa selalu mengemudi adalah pekerjaan yang membutuhkan fokus 100%. Kurang dari 100% itu pasti akan bahaya. Contoh, kita mengemudi, mata kita yang satu kemudian kelilipan apa ya? Bahasa ini apa ya? Kemasukan debu lah. Otomatis kita akan mucek-mucek gini, ya. Kalau mucek satu, otomatis mata satu pasti akan ikut merem. Nah, ini bahaya. Pada saat kita ngucek, kemasukan kelilipan, kemasukan debu, kemasukan kerikil, dek kita kelilipan, nah ngucek. Dua-duanya mesti akan refleks merem semua. Nah, fragmen semua kita dalam keadaan berkendara. Kemungkinan bisa nabrak, oleng, maupun keluar dari jalur. Terus kemudian, fokus kita dalam nguap, ngantuk. Pada saat kita nyupir, kita angop ya, menguap. Secara otomatis kita pada saat menguap, ini otomatis refleks mata juga merem. Nah, itu bahaya juga. Kendaraan kita bisa geser, bisa nabrak, bisa keluar dari jalur. Maka kita perlu adanya yang pertama adalah alertness, ya. Ada awareness, ada attitude, ada antisipasi. Awareness, saat mengemudi harus memiliki kesadaran tentang bahaya, risiko pemahaman terhadap aturan, ya, sehingga tidak mengambil keputusan atau penilaian yang salah selama mengemudi. Harus paham, oh ya ini jalanan adalah jalan pasir, oh jalanan jalan berdebu, oh jalannya ini adalah berair dan lain-lain. Ya, aturan juga paham, jangan kita lampu sen kanan belok kiri, lampu sen kiri belok kanan. Nah, ini bahaya. Attitude mental kita. Nah, seringnya memang saya pun kalau nyupir juga kadang masih eh, terbawa emosi. Tapi hanya sebatas, alhamdulillah sih, emosi ini hanya sebatas sesaat dong. Hai, udah selesai. Mental pengemudi harus jaga, baik pada saat ada pengawasan maupun tidak ada pengawasan. Patuhi peraturan yang berlaku, lakukan operasional sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan antisipasi mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Itu bukan sesuatu yang mudah. Dengan selalu antisipasi, kemungkinan yang terjadi sangat mungkin untuk meminimalisir risiko kecelakaan. Nah, defensive driving.
Persyaratan mengemudi yang aman. Mengemudikan kendaraan yang aman hanya dalam keadaan sehat mental, fisik, jasmani maupun rohani. Fisik maupun psikis. Selalu berusaha mengembangkan kemampuan dan keterampilan mengemudi secara aman dan benar dan bertanggung jawab. Nah, ini defensif adalah tanggung jawab. Kendaraan harus selalu dalam kondisi layak jalan atau top condition. Nah, ini kadang kadang banyak sekali kendaraan baru tapi tidak pernah dicek. Makanya kita tiap pagi harus ngecek oli remnya bagaimana, oli persneleng, oli mesin, kemudian oli-oli yang lain harus dicek. Sistem rem, lampu. Kita harus ngecek kalau kita biasa pakai mobilnya sendiri, paling enggak kita tahu, oh ini kok tumben ya mobil saya kok lampunya nggak nyala. Kita harus tahu. Kita harus cek semuanya. Ini mesti ada sikring yang lepas dan lain-lain. Nah, kita cek. Ya, kemudian memberikan antisipasi terhadap sesuatu kondisi kendaraan yang tidak aman disebabkan oleh pengguna lain. Contoh, gara-gara odol. Nah, ini lagi rame nih odol, over dimension, overload. Ya, gara-gara pada demo odol, para supir yang demo odol tidak memikirkan pengguna yang lain. Pernah mikir demo pada nupit jalan. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang yang berkendara, orang-orang yang sedang bekerja sangat terganggu, tidak bisa jalan. Contoh seperti itu. Defensive driving, cara mengendalikan risiko kecelakaan berkendara. Nah, secara umum ada beberapa cara yang dapat dilakukan pengemudi untuk mengurangi risiko. Ya. Yang pertama, memahami dan mengerti akan risiko mengemudi, kemampuan mengatur sikap, penglihatan, ruang, dan waktu. Menangani tekanan sosial pada driver. Kemudian mengemudi, ya, mengemudi adalah kegiatan kompleks. Ya, tadi 100% harus fokus. Ya, karena harus banyak bersamaan antara mata, telinga, otak, tangan, kaki harus bersamaan. Harus kontrol secara bersamaan. Memperhatikan jalan, jalan gelap, jalan licin, perhatikan. Rambu terutama. Nah, ini seringnya banyak orang-orang yang tidak melihat rambu. Tuh. Oke, ini ada cara namanya 5M. Satu, mengamati jauh ke depan. Dengan mengamati jauh ke depan, kita harus bisa mulai memperkirakan. Jauh ke depan dengan kecepatan kita 20, 40, 60, 80. Itu paling enggak saya tahu. 80 meter per jam kecepatan saya, di depan ada apa, kita paling enggak sudah mulai mengantisipasi. Otak mulai berpikir. Saya kalau terlalu ngebut, seperti apa? Ya. Kemudian identifikasi bahaya yang ada. Oh, depan itu jalannya ada orang naik mobil mepet. Ini bagaimana? Kemudian di depan ada orang naik mobil yang agak ugal-ugalan. Kita harus bagaimana? Oh, di depan ada lubang. Jadi kita harus memberikan terus identifikasi, perkiraan. Dan memutuskan, oh di depan ada truk, saya harus ambil kiri. Oh di depan ada mobil lagi melambat, saya ambil kanan. Jadi seperti itu. Ya, melakukan apa yang diputuskan. 5M ya, mengamati, mengidentifikasi, memperkirakan, memutuskan, dan melakukan. Kemudian karakter mengemudi, ada yang sifatnya agresif, ya, high risk, ada yang suka ugal-ugalan, perilakunya wah, explore-nya seksuk-seksuk, namanya agresif. Ada karakter mengemudi namanya basic driving, safety issues, perilaku mengemudi ini bagi pemula yang dapat mengoperasikan unit saja tanpa mengantisipasi. Nah ini biasanya banyak orang-orang anak-anak muda ini, bocah nom-noman. Bocah nom-noman itu yang penting bisa nyupir. Bisa loh ya, bukan pinter. Bisa nyupir tapi tidak pinter nyupir. Kemudian safety driving, safety control. Ini perilaku mengemudi yang hanya mengutamakan atau mengendalikan keselamatan dirinya sendiri.
Sekarang Anda karakter yang mana nih? Satu, dua, tiga. Agresif, ya. Apa yang agresif, apa yang basic, atau yang safety. Nah, saya jujur, saya lebih baik safety. Baik di jalan tol terus 80, ya wes 80. Saya tidak akan ngejot sampai 90 sampai 100. Walaupun mobil masih sanggup untuk 120. Tetap aku mendingan 80. Alon-alon sih penting kelakon. Ya, sementing aman. Karakter yang mana nih? Nah, apa yang terjadi kalau Anda ngantuk? Ya, kalau Anda ngantuk pada saat kecepatan 40 meter per jam, kalau kita mengalami microsleep. Nah, microsleep itu kaget ya. Maupun tidak fokus lama sedetik aja. Nah, tadi microsleep itu tadi. Jalan clear. Nah, kalau enggak matanya kelilipan, dep, aduh. Apa yang terjadi? Itu adalah potensi kecelakaan. Mengalami microsleep maupun tidak fokus selama 1 detik aja, berarti sama saja dengan kehilangan kendali sejauh 11 meter. Set, ses. Berarti kehilangan kendali sejauh 11 meter. Ya. Teknik duduk, teknik dasar defensive training. Ya. Halo, selamat bergabung, Bang Hoirul Anwar. Siap, Komandan. Assalamualaikum. Sorry ya, kelupaan. Aduh. Masih di Biak kah? Atau udah nggak di Biak? Ada selesai apa? Bang, Siap. Gimana, gimana? masih di Biak atau udah selesai? Di biak. Masih di Biak. Wah. Anu, Mas Ilyas masih di sana? Masih. Lah ini kemarin Mas Ilyas minta minta penawaran kok. Nggak jadi lagi apa? Penawaran apa? BSS lagi kah? Oh, bukan. Ini penanggulangan kebakaran. Gimana? Penanggulangan kebakaran. Oh, iya. Belum ada aktivitasnya sih. Oh, belum ada. Ya wes saya nunggulah biar bisa ke Biak lagi lah. Kangen saya sama lautnya itu. Kalau saya tak bawa pancing nanti. Wes, kalau pancing nggak perlu bawa lah, nanti di sini Oh, masih siap. banyak rumah ini pancing. Saya lihat statusnya. Saya lihat statusnya. Waduh, mancing. Ikannya gede-gede lumayan nih. Lumayan lah sini. Kemarin mancing dapat 15 ekor. Mantap lah. Ya itu di sini ada pelaut ini Bang Hoirul. Ini di sini ada pelaut namanya Mas Ardian Sah sama Mas Ruba itu barangkali pas. Nah ini Mas Ruba, Mas Ardian Sah nanti barangkali kapalnya bawa kapal sampai ke Biak. Nanti ketemu sama Bang Hoirul Anwar itu nanti di sana bisa ketemu. Siap. Salam kenal, Ge, Bapak yang ada di dalam room. Ya, ada di Salam kenal kembali Bapak Khairul Anwar. Ih, aku tadi kelupaan aku gara-gara nungguin ibu-ibu ini masak di depan rumah ini malah aku lupa. Mungkin nanti materinya boleh di-share-share lah, bisa dibaca kembali. Ya, nanti tak biasa, seperti biasa Bang, seperti biasa nanti tak upload ke Siap. YouTube, nanti tak share lagi. Tapi ini juga karena kita cuma 1 jam, nanti paling nanti kita ada sesi berikutnya. Siap. Malam di sini Jeng. kan ini malam jam 9, berarti di Biak jam 11 ya. Iya, sebentar lagi jam 11 ini. Makanya biar gak kemalaman. Oke, saya lanjut dulu aja. Saya lanjut dulu. Siap, lanjut. Baik, kita lanjut ke teknik dasar defensive driving. Ya, teknik orientasi terhadap kendaraan. Dalam defensive driving, seorang pengemudi diharuskan untuk melakukan orientasi dulu ya pada kendaraan yang dilakukan. Ada poin terpenting yang harus diperhatikan dalam melakukan orientasi yaitu yang pertama cara olah kemudi. Jadi
sebelum, nah ini sebenarnya saya udah bikin video, Bang Hoirul dan teman-teman semua, saya sebenarnya udah bikin video, sudah saya upload juga di YouTube. Apa sih yang perlu kita lakukan sebelum kita melakukan mengemudi? Nanti saya share nanti link YouTube-nya yang udah saya bikin. Di situ saya jelaskan pada saat sebelum mengemudi kita masuk ke dalam kabin, kita pengecekan dulu, apalagi di tempat kerja kita ya. Bang Hoirul di sana ada kendaraan-kendaraan besar yang bawa peralatan-peralatan karena di sana bikin jeti dan lain-lain pasti banyak kendaraan besar. Kemudian teman-teman Mas Ardiansa, Mas Ruba ini juga di kapal. Ini perwira-perwira kapal ini Bang Hoirul ini dua orang. Nah, tentunya ada kren dan lain-lain ya. Sebelum kita masuk mengemudi nyalakan kita cek dulu semuanya. Karena persyaratan-persyaratan itu kan jelas pasti ada ketentuannya. Contoh kayak di Pertamina, kemudian di Wika dan lain-lain. Dan saya kemarin 2 bulan lebih saya di proyeknya Wika Pertamina Bang Hoirul di Tuban. Saya kemarin ada kerjaan 2 bulan lebih di sana, nyoba lah, nggak bosen di rumah terus, pengen nyoba kerja lagi lah, buat refresh otak. Nah, di sana banyak pemenuhan, mobilnya harus seperti ini, tidak boleh yang pakai Pertamax, harus menggunakan yang jenis-jenis diesel. Ya, karena kita masuk ke lokasi Pertamina, di situ ada masuk ke refinery unit, maka tidak boleh menggunakan yang jenis-jenis Pertalite pertama, kita harus pakai yang diesel. Dicek dulu di buka kabinnya, kita cek pengapiannya dan lain-lain, kita cek semua kabelnya ada yang digigit tikus apa enggak, kemudian kita cek bannya masih bagus apa enggak, kemudinya dan lain-lain. Kemudian ada juga karena syarat-syarat masuk ke Pertamina ke tempat-tempat migas itu syaratnya harus ada APAR ya, APAR minimal yang 3 kilo kita harus ada disiapkan dan lain-lain. Ya, kita harus ada di situ, ada sudah tertata juga sepatu safety, helm dan lain-lain. Kemudian harus siap pula di situ P3K dan lain. Wah, ribet nih kemarin ikut proyek Wika itu ribet kemarin. Nah, kemudian setelah dicek dulu secara visual, dicek secara data di mobil, baru kita masuk kabin, kita coba cek, nyalakan dulu, dicek dulu ratingnya, sign-nya nyala apa enggak kanan kiri, kemudian dicek lagi yang lain-lain ya dari A sampai Z, nanti data itu mesti ada punya ya, ada namanya inspeksi mobil, nanti saya share lah di link YouTube yang sudah saya bikin. Kalau sudah semua baru dicek, kita nggak langsung nyalakan starter, tapi cek tempat duduk kita. Duduk kita usahakan cari yang senyaman mungkin. Ya, setelah dicek kursi, kemudian cek spion tengah, kanan, kiri, semua dicek semua, udah nyaman, oke, baru kita seat belt, klek, bunyi klek, baru kita coba jalankan. Jalankan kita juga cek semuanya, sign-nya dan lain-lain, lampu dan lain-lain. Oke, sudah oke, baru kita kasih apa-apa untuk melakukan pekerjaan dengan jalan. Kemudian teknik orientasi terhadap kendaraan, posisi duduk ya disetting dulu, ya posisinya seperti apa, nyaman nggak. Kemudian komunikasi, ya komunikasi dengan lihat tadi saya katakan, lihat dengan spion kanan, kiri, tengah, jelas apa enggak, lihat belakang. Syukur-syukur kalau mobil-mobil di project, misalkan saya pernah ditambang, eh, pernah di sawit juga, sama biasanya mobilnya sudah dipasangi juga dengan dashcam, ada kamera dashcam, ada kamera belakang dan lain-lain. Maka kita ngecek lebih enak, ya, bisa lihat belakang. Kemudian dengan cara kontrol, ya, kita dapat menjangkau semua kontrol lever dengan leluasa. Tidak ada barang-barang yang di luar kontrol yang terjatuh. Barang yang apa-apa yang ada barang tidak boleh taruh di depan di atas kabin, HP ya sudah, taruh aja di saku sudah. Jangan sampai ada barang-barang di kabin yang mengganggu konsentrasi. Karena tadi saya katakan, kalau ada barang di kabin, itu juga akan mengganggu, 1% itu pasti akan mengganggu fokus kita. Begitu HP jatuh, kita akan berusaha untuk menggapai
HP yang jatuh. Kemudian teknik dasarnya adalah kita orientasi terhadap kendaraan, tadi posisi duduk. Ya, untuk mengetahui jarak yang cukup, kita cek dulu. Jarak yang cukup dengan kemudi itu kan tiap orang beda-beda karena ada orang yang pendek, ada yang tinggi, panjang, dan lain-lain. Ada orang yang tinggi tapi tangannya juga standar juga ada. Ada orang yang tangannya panjang, kakinya panjang juga ada. Ya, makanya harus ditata dulu sebelum jalan, tata dulu. Sudah sesuai apa belum? Ya, fungsi roda, dan olah kemudi dicek dulu. Ya, power steering masih berfungsi enggak? Nah, power steering berfungsi atau enggak dicek dulu kan putaran penuh. Biasanya kalau diputar penuh terus bunyi nguk 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 nguk. Nah, biasanya berarti power steeringnya sudah ada problem. Balikan lagi kanan full. Ada bunyi enggak? Nguk nguk nguk. Biasanya kalau ada bunyi berarti ada kendala di power steering. Ya, kanan dan kiri. Ingat, kendaraan tidak dapat mengarah sesuai dengan keinginan si pengemudi. Kita rodanya slip atau terkunci. Makanya dicek. Sebelum kita pergi jauh, dicek. Jangan dianggap mobil baru itu mesti semuanya akan bagus. Enggak, saya pernah pengalaman punya mobil baru di tahun 2016. Saya punya mobil baru padahal baru dari showroom itu. Baru dari showroom. Nah, ternyata ada kayak gagal produksi. Setiap kali hujan, mobil di lantai itu mesti banjir. Kakinya kayak di kolam. Jadi saya seakan-akan naik mobil, tapi di mobil itu ada kolam ikannya. Ada kolam renangnya. Dicek, saya kira dari AC. Oh, bukan AC. Dicek semua. Ternyata itu dari sela-sela seal karet-karet mobil itu ada yang rembes bocor. Makanya ini klaim, harga masih baru diklaim. Masa mobil baru 2 bulan pakai, kalau hujan banjir. Nah, berarti ada bocor-bocor. Akhirnya ketemu, oh ternyata bocornya ada di kaca depan, di seal paling bawah, yang dekatnya wiper. Nah, jadi jangan dianggap mobil baru itu mesti baru bagus. Enggak. Ini pengalaman saya, mobil baru dilala baru 2 bulan. Tapi bocor seperti itu. Makanya harus cek terus. Ya, teknik orientasi di setir tadi sama kita dicek dulu. Ya, dicek seperti ini. Ya, olah kemudi. Nah, pada saat mengemudi dilarang menggunakan pada saat mengemudi dilarang menggunakan metode olah gerak kemudi dengan cara mengemudi dengan satu tangan. Nah, ini biasanya orang kayak supir-supir truk itu nyupir satu tangan. Ya boleh, harus tangannya dua. Tangan dua itu posisinya adalah atas dan bawah si persilangan. Atas dan bawah. Kemudian melakukan kegiatan lain selama mengemudi, contoh minum sambil mencatat, sambil handphonean, sambil telepon, aduh, pokoknya ya. Kemudian merokok, ini merokok sangat tidak diperbolehkan sambil mengemudi. Ini banyakan orang nyupir sambil merokok. Padahal merokok itu kalau asapnya kena mata pedes, mesti kita hilang kendali juga. Kemudian melakukan setir kemudi saat traveling. Kemudian teknik pengereman, fungsi pengereman untuk memperlambat dan menghentikan roda. Ingat, bahaya nyupir itu adalah di saat kita tidak bisa mengendalikan mobil dan tidak bisa menghentikan kendaraan. Mengendalikan dan menghentikan. Maka hal yang berkaitan dengan pengereman harus dicek. Ya, karena reaksi manusia itu 0,4 sampai 1 detik. Dan reaksi mekanikal, kita reaksi nginjek, itu adalah paling lama sedetik. Dan reaksi mekanikal ngerem, kita injek, itu antara 0,5 detik. Ya teman-teman, ini sudah jam 9, tadi kita mulai jam 8 kurang. Ya, jam 8 kita udah mulai. Kita sesi pertama, saya akhiri dulu, nanti kita lanjut lagi. Ini sesi pertama, kita nanti lanjut lagi. Saya kira itu aja dulu. Terima kasih buat teman-teman semua. Nanti kita lanjut. Semoga di sesi yang kedua banyak teman-teman yang gabung.
memang mohon maaf Bang Hoirul, Bang Afiansa, Bang Rubai, mohon maaf karena ini adalah saya pengen ngasih training gratisan. Jadi namanya gratisan ya disesuaikan dengan legone saya. Saya legone hari ini. Saya tidak bisa ada yang kemarin minta apa? Minta jamnya jam sekian Siap, waktu itu. siap. Saya nggak bisa namanya gratis kan legone kapan ya. Jadi gitu saya tutup dulu. Nanti kita lanjut lagi. Terima kasih buat Mas Rubai, Bang Hoirul, Mas Alfiansyah. Nanti kita lanjut lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Pak Peter. Ya, Bang Hoirul. Mohon maaf Ya, ini nanti kita lanjut lagi ya. Nanti kita lanjut lagi. siap. Kasihan juga Bang Gi- Hoirul di biak jamnya sudah. Ya, Nah itu siap, mumpung di siap, sini siap. nih ada Mas Irfan. Mas Irfan ini Siap. baru lulus dari teknik listrik Unsut ini. Mungkin barangkali di kalau Mas Hoirul pengen masuk ke kapal, di kapal juga banyak listrik ya. Biasanya di kapal-kapal itu juga banyak listrik Mas Mas Irfan. Tapi kalau Mas Iya. mau ke kapal, maka harus melengkapi persyaratan aturan di kapal, kayak BSC, AFF, NEVA, rating dan lain-lain. Ya Mas Rubai ya. Nah, silakan nanti bisa minta nomornya Mas Rupe apa Iya, yang betul. diperlukan. Nah, di sini ada ada Pak Hoirul ini, ada Pak Hoirul. Beliau ini di Pertamina sekarang lagi ngawasi pekerjaannya sendiri, tapi yang kerjakan PT apa? Atria ya, ya Bang. PP, PP. Oh, PP Persero. Ya, sekarang PP Persero yang ngerjain dengan Pak, vendornya maaf banyak. izin. Ya, Saya ya. izin lab dulu ya, ada urusan sama istri mau keluar. Oke, neng Brebes ya, Om. Dolan Oke. apa? Enggak, Bangke. Oke, oke, oke. Mumpung mumpung neng Assalamualaikum. rumah. Oke, Mas Ardi. Salam. Itu Mas Irfan. Jadi kayak gini tuh gunakan kesempatan untuk kumpul banyak orang. Gitu. Iya, Pak. Ya wes, nanti kita lanjut lagi ya. Siap. Oke, yo silakan. Oke, Iya. oke. Oke, makasih. Makasih Terima kasih, Pak. materi.